Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipendra Azkar 1201. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari apa itu evolusi. Dalam biologi, evolusi merupakan perubahan pada sifat terwariskan baik secara morfologis maupun fisiologis dalam suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena adanya kombinasi tiga proses utama dan dalam evolusi, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat terwariskan yang menjadi dasar terjadinya evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup yang kemudian akan bervariasi dalam suatu populasi. Jadi saat organisme bereproduksi, keturunannya akan memiliki sifat-sifat baru. Sifat-sifat baru ini diperoleh karena terjadi perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan menurut rekombinasi genetika. Kombinasi gen inilah kemudian meningkatkan variasi di antara organisme. Nah, evolusi terjadi saat perbedaan terwariskan ini kemudian menjadi suatu yang lebih umum atau lebih langka dalam suatu populasi. Gambar pertama menjelaskan Pensekoredi dengan percobaannya tentang munculnya ulat yang dapat muncul dalam daging yang disimpan dalam toples terbuka tetapi tidak muncul dalam toples tertutup. Larva suatu kehidupan bukan berasal dari daging benda mati tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada daging. Gambar kedua menjelaskan tentang Lazarus Palazzani dengan percobaannya mendidihkan kaldu dalam labu kemudian ditutup rapat-rapat. Kaldu tetap bening dan steril. Adanya mikroorganisme pada tabung terbuka berasal dari udara, bukan berasal dari air kaldu benda mati. Tidak adanya mikroorganisme pada tabung tertutup menunjukkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari kaldu benda mati. Ketiga menjelaskan Louis Pasteur. Percobaannya mendidihkan kaldu pada labu, kemudian labu ditutup dengan pipa seperti huruf S sehingga mulut labu tetap terbuka. Kondisi tersebut kemungkinan labu ditutup dengan pipa tetap dapat masuk, namun kondisi kaldu tetap jernih, bening, dan steril. Dari percobaan ini timbullah anggapan bahwa omne vivum ex ovo eme ovum. Ex vivo berarti kehidupan berasal dari telur dan telur berasal dari makhluk hidup. Percobaan selanjutnya Miller berhasil membuktikan teori Urey dengan percobaannya di laboratorium dengan menggunakan alat yang diberi nama pesawat uratmosfera. Kesimpulan yang diperoleh bahwa senyawa anorganik dapat diubah menjadi asam amino organik dengan pesawat uratmosfera. Jadi satuan-satuan kompleks dalam sistem kehidupan seperti lipida, gula, asam amino, dan nukleotida dapat terbentuk dari kondisi abiotik. Gambar keempat menjelaskan teori evolusi Jean Lamarck. Pokok-pokok pikiran teori evolusi Lamarck. 1. Makhluk hidup sederhana adalah nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna. 2. Makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 3. Organ yang mengalami perubahan karena terus-menerus dipakai dan berkembang semakin sempurna. Sedangkan organ yang tidak diperlukan lagi berkembangnya akan menurun dan akhirnya rudiment. Teori Us-Endisu 4. Evolusi organik terjadi karena perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan dapat diturunkan. Untuk di video ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih ada tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.